Klasik pemasaran, Benetton keberanian mengeluarkan iklan-iklan kontroversial. Beriklan dengan tema atau sesuatu yang kontroversial memang seringkali berhasil menarik perhatian orang banyak. Iklan itu bahkan akan diingat oleh para konsumen selama bertahun-tahun. Namun, tingkat kekontroversialan suatu iklan juga ada batasnya. Benetton Group, perusahaan pakaian dari Italia, adalah salah satu contohnya. Perusahaan ini pertama kali eksis ketika Luciano Benetton sebagai pendiri perusahaan mendapat inspirasi membuat merek pakaian sendiri setelah mengunjungi pasar setempat. Di pasar itu, Luciano memiliki beberapa pakaian yang memiliki nuansa warna menarik dan juga menyedot minat cukup banyak orang. Setelah bertahun-tahun menjadi tenaga penjual, ia berkeinginan mencoba memproduksi sendiri produk-produk pakaian. Sebagai modal awal, Luciano menjual sepeda adiknya demi membeli mesin jahit. Produk pertama yang diproduksi adalah sweater, yang coba dipasarkannya di pasar lokal. Ternyata produk ini cukup laris. Ia pun mengajak semua adiknya bergabung membangun perusahaan. Dan pada tahun 1965, resmilah grup Benetton dibentuk di Italia. Perusahaan memiliki bisnis inti di lini produk pakaian jadi, tapi juga melakukan diversifikasi produk seperti pakaian dalam, parfum, alat tulis, kacamata, dan juga tas. Namun pemicu perkembangan usaha pada fase awal justru datang dari varian produk pertama yang dibuat Benetton, yaitu sweater. Pada tahun 1960, sweater dianggap sebagai produk yang sering dipakai orang dewasa. Dengan harga relatif tinggi dan pilihan warna terbatas, Benetton melihat kondisi itu dan mengeluarkan produk sweater dalam 5 ukuran serta 36 pilihan warna. Setelah dipasarkan secara luas, produk ini disambut baik oleh para konsumen. Terutama karena keberhasilannya meraih segmen pasar anak muda, keberhasilan ini menjadi momentum pertama perusahaan meningkat kesadaran konsumen. Perusahaan terus berkembang baik dalam hal cakupan wilayah pemasaran maupun varian produk. Ada suatu fase ketika perusahaan melakukan gebrakan dalam program pemasaran untuk mendongkrak penjualan antara tahun 1988 sampai dengan 1993. Perusahaan berhasil meningkatkan penjualan 2 kali lipat, mencapai nilai 2,75 triliun lira. Pada tahun 1993, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan sebanyak 10% dan pendapatan bersih sebesar 13%. Namun pada tahun 1994, penjualan perusahaan cenderung datar, laba operasional turun sebesar 5%, dan margin produk berkurang menjadi 13,9% dari periode 1991 sampai dengan 1993. Tingkat penjualan ini cukup mengejutkan, meningkatkan perusahaan telah membuka toko di China, Eropa Timur, dan juga India. Selain itu, perusahaan mengembangkan merek produk pada kategori baru seperti alas kaki dan kosmetik. Untuk meningkatkan performa, Benetton memutuskan membuat produk iklan yang provokatif. Iklan harus mengejutkan, kalau tidak masyarakat tidak akan mengingatnya, ujar Vittorio Raffa selaku manajer periklanan internasional Benetton. Ide ini bermula dari Oliviero Toscani, direktur bidang kreatif yang sebelumnya menjabat sebagai fotografer perusahaan. Untuk menghasilkan iklan yang menarik perhatian banyak orang, Toscani membuat konsep iklan bernama All Colors of the World. Slogan ini adalah slogan pertama yang dimiliki perusahaan. Di kemudian hari, slogan ini berubah menjadi United Colors of Benetton. Karena menarik, slogan ini pun selalu dipakai dalam berbagai komunikasi pemasaran berbarengan dengan logo perusahaan. Tema dasar kampanye pemasaran ini adalah mengenai ikatan persaudaraan dan juga perdamaian serta memerangi isu rasisme. Beberapa variasi iklan kontroversial diluncurkan Benetton di sejumlah negara. Salah satunya adalah iklan anak kulit putih merangkul anak kulit hitam dengan gaya rambut yang menyerupai tanduk setan. Iklan lainnya berupa seorang wanita kulit hitam mengasuh bayi kulit putih, muncul di 77 negara kecuali Amerika Serikat dan Inggris. Iklan ini memenangkan penghargaan di Prancis dan juga Italia. Pada serial berikutnya, Benetton memakai tema seksualitas dan juga isu AIDS. Beberapa iklan memunculkan gambar sekumpulan kondom berwarna-warni, seorang pengidap HIV yang dikelilingi keluarga dan juga banyak lainnya. Iklan-iklan ini diterima dengan buruk oleh banyak konsumen dan retailer Benetton. Perusahaan berusaha mengangkat isu sosial tapi dengan cara yang provokatif. Lalu pada tahun 1994, Benetton dinilai telah bertindak terlalu jauh. Perusahaan mengeluarkan budget sebesar 15 juta US dollar untuk membuat iklan yang menampilkan tentara Kroasia yang berdarah-darah. Tentara ini rupanya merupakan korban tewas pada perang sipil Bosnia.
Benetton tidak siap menghadapi reaksi masyarakat yang menganggap perusahaan mengeksploitasi perang untuk meningkatkan profit perusahaan. Di Prancis, sejumlah orang berunjuk rasa memprotes Benetton. Salah satu menteri Prancis bahkan mengeluarkan imbauan agar masyarakat berhenti membeli produk Benetton. Tak hanya itu, sejumlah daerah di Jerman dan Swiss memutuskan untuk melarang penjualan produk Benetton. Iklan dan promosi yang nyeleneh memang boleh-boleh saja, namun ada baiknya usaha tidak sampai melewati batas. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan dan juga pandangan semua stakeholder. Bagaimanapun stakeholder yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Tanpa konsumen, perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan untuk melanjutkan bisnis. Tanpa pemerintah, perusahaan bisa jadi menemui hambatan dalam operasional. Tanpa dukungan media akan sulit membangun citra perusahaan.